Hai teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo pakai baju yang rapi ya. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah hari ini? Pasti baik, sehat, dan bersemangat. Ya, kita pagi hari ini akan memulaikan ibadah online Karisma Kids kita. Ketika percaya kalian sudah siap-siap untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita sama-sama tutup mata kita, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pagi ini kami mau melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh Karisma Kids dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita KASIH. Semuanya pakai gerakan ya. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu
semua walaupun berjauhan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu terbukti dari kalian sering nanya kapan nih pada sekolah minggu gitu. Artinya kalian kangen sama teman-teman kalian. Kenapa kangen? Karena kalian semua sayang sama teman-temannya, juga sama Cici dan Kokonya. Bener nggak? Ayo ngaku ya. Kita percaya ketika kita di dalam Tuhan kita saling mengasihi ya. Karena Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita sama-sama menerima firman Tuhan dan kita sama-sama diberkati. Karena itu sama-sama kita naikkan pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu sehingga menjadi bekal untuk iman kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati guru-guru kami yang mengajarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagian yang terbaik yang kita bisa ambil ketika kita benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, ketika percaya kalian di rumah sudah mempersiapkan diri, duduk dengan tenang, kelas menengah dan kelas besar sudah membawa Alkitabnya sendiri dan mama papa siap mendampingi bagi yang kelas kecil. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana ketika Yesus itu ada di tengah-tengah dunia ini adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu melakukan berbagai macam pelayanan. Mungkin kalau kalian ke sekolah minggu, pelayanan yang kalian lihat itu hanya bagaimana kakak-kakak atau koko cicinya itu melayani firman Tuhan, nyanyi, bantuin kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika Yesus melayani di dunia ini, ya adik-adik, Tuhan Yesus itu banyak melakukan hal-hal. Nah, salah satunya adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah,
ada salah satu cerita yang akan kita baca hari ini. Yuk, yang sudah pegang Alkitabnya di rumah, boleh sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-8. Khusus kita akan baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Sekali lagi ketika ulangi, Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, ketika akan baca perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ini ceritanya ada seorang abdi negara. Ya, ini bukan abri di Israel, tetapi dia orang yang terkenal tidak percaya akan Tuhan ya. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang perlu kita contoh dari seorang perwira ini, bahwa dia itu adalah seorang perwira yang baik. Apa yang membuktikan? Yuk kita sama-sama baca. Kalian baca di rumah, Kak Tika akan bacakan buat kalian. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, dari sini kalian bisa melihat dari ayat yang sudah Kak Tika baca dan kalian baca di rumah, bahwa si perwira ini yang terkenal tidak takut, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia sayang kepada hambanya. Kalau dulu hamba itu nggak ada artinya loh adik-adik. Kalau zaman sekarang, maaf bicara, pembantu atau asisten rumah tangga itu digaji. Kalau dulu sama sekali enggak. Jadi benar-benar mereka yang disebut budak itu nggak ada artinya. Tetapi perwira ini yang tidak kenal kepada Yesus, dia mengasihi hambanya. Bahkan ketika hambanya sakit, dia datang kepada Yesus. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini, bagaimana perwira itu datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Kenapa? Karena ada kebaikan hati di dalam diri sang perwira ini. Ketika Yesus melihat sang perwira ini memohon untuk menyembuhkan hambanya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah, Yesus tergerak lalu mau menyembuhkan sang hamba si perwira ini. Tetapi Yesus mau ke rumahnya. Tetapi apa yang dikatakan perwira ini? Nah, ketika mungkin ajak kalian dulu berpikir nih. Ketika kalian sakit, kalian udah nggak sanggup apa-apa. Kalau zaman sekarang ya, yang sakit dibawa oleh orang ke rumah sakit, begitu ya. Tetapi ada kalanya kalau udah nggak sanggup lagi, nah baru dokternya yang datang. Ada kan cerita-cerita begitu, cuman ya memang sedikit langka begitu. Nah, adik-adik, ketika Yesus mau ke rumah si perwira ini, apa yang dikatakan perwira ini? Sungguh mengejutkan. Apa itu? Yuk kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-8. Ketika Yesus hendak menyembuhkan hambanya, si perwira ini, dan mau datang ke rumahnya, tetapi perwira ini menjawab di ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sesuatu yang unik, sesuatu yang belum pernah terjadi. Ketika Yesus ingin datang ke rumahnya, perwira ini menolak. Lain cerita dengan cerita-cerita yang lain adik-adik, di mana biasanya orang tuh seneng kalau Yesus datang ke rumahnya. Tapi perwira ini merasa, aduh saya nggak pantas, saya nggak, aduh gimana gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menarik lagi dari perwira ini yang dia katakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kalian tahu apa maknanya? Perwira ini memiliki kepercayaan kepada Yesus. Padahal tadi kita tahu kalau dia itu tidak percaya akan Yesus. Tetapi dia tidak mengenal Yesus, tapi dia bisa percaya bahwa ketika Yesus mengatakan satu kata saja, hambanya yang sedang sakit itu akan sembuh. Apa yang terjadi? Apakah Yesus tidak sanggup? Yesus sanggup melakukan segala perkara. Buktinya ketika Yesus berkata di ayat-ayat seterusnya adik-adik, pergilah sesuailah dengan imanmu. Yang terjadi adalah hamba itu sembuh.
Nah, kalian juga di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini, kita berhikmat untuk jaga kesehatan, jaga jarak, ya kan? Tidak keluar rumah sembarangan, tetap menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin. Itu hikmat yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau Tuhan izinkan kalian sakit, jangan putus asa. Jangan berharap, udahlah mati aja lah. Aduh mama, aku gak kuat lagi. Gitu. Ada anak-anak gitu kan. Aduh mama sakit, gigiku sakit. Tapi belum ada tuh ceritanya orang sakit gigi sampai mati kok. Ya, belum ada kan ya. Nah, jadi kalau sakit gigi, terus tangannya terkilir, lecet-lecet. Aduh mama, nah, belum ada ceritanya orang lecet itu sampai mati. Kecuali ya memang Tuhan sudah izinkan mati gitu ya. Nah, buat kalian tetap percaya, ketika sakit berdoalah, minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Ketika kalian berdoa dengan iman, yang terbaik pasti Tuhan berikan ya. Jadi intinya firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah milikilah kepercayaan atau yang kita sebut dengan iman kepada Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ketika nggak akan perpanjang. Untuk tugasnya hari ini, kelas Daud mewarnai. Nah, setelah nanti kelas Daud selesai mewarnai, gambar-gambar itu digunting lalu ditempel di sebuah stik es krim begitu. Itu yang pertama untuk kelas Daud. Untuk kelas Elia, tugasnya nanti ketika akan berikan sebuah kertas, kalian cari perbedaan dalam setiap gambar tersebut. Untuk kelas Paulus, tugasnya ketika akan memberikan pertanyaan. 1. Apa ya? Susah nggak ya? Di manakah ayat dari firman Tuhan hari ini? Di manakah ayat dari firman Tuhan hari ini? Jadi tulis kitabnya, pasal dan ayat-ayatnya. Ya, pertanyaan kedua. Di ayat manakah seorang perwira ini berkata, aku tidak layak menerima tuan di rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Pertanyaan ketiga. Mengapa perwira Kapernaum ini disebut perwira yang baik hati? Nah, sekali lagi. Mengapa perwira di Kapernaum ini disebut perwira yang baik hati? Tuliskan jawab soal dan jawaban kalian pada kertas yang sudah disediakan. Itu saja tugas-tugas yang Kak Tika berikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara seluruh karisma kids yang ada beserta dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Dadah.